Oke, sekarang nah itu sudah ada nih daun bidaranya nih ya, itu bagus itu untuk ruqyah. Dalam Al-Quran juga ada, dalam hadis Nabi juga ada daun bidara ya. Jadi ulama menjelaskan bahwasanya daun bidara ini sangat bagus untuk mengusir setan, jin, dan mengobati segala macam penyakit ya. Nanti dicampurkan nanti satu sendok di air di sini ya, campurkan. Dan dibuka semua, pastikan kita masuk ruqyah. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ruqyah? Ada pertanyaan? Silakan. Kalau di sini dengar apa tadi, hati kita istilahnya mengakui lah banyak dosa. Nanti kalau sudah keluar dari pintu ini, apalagi hilang lagi dosa. Masya Allah. Iya. Kita banyak kali gondang di luar. Kalau di sini istilahnya kalau sudah disemprot sama baygon nggak ada nyamuk. Iya. Tapi kalau di luar udah banyak lagi nyamuknya. Nah, gitu Ustaz. Demikian, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kemana-mana bawa obat nyamuk ya. Nggak bercanda. Ya, jadi macam mana caranya agar kita bisa istiqomah? Nah, tadi pada nangis tadi ya. Itu berarti betul-betul menyesal. Iya, dosa-dosa yang lalu sama orang tua. Kan kalau udah nangis kan udah plong hati itu ya, enak ya. Hati enak, dada enak. Nanti ketika digempur sama ruqyah, makin keluar jin setannya. Makin jin yang ada dalam tubuh ini makin bagus dia. Ya, dalam tubuh ini ada namanya korin. Dan Rasulullah SAW bersabda yang artinya ketika umat manusia itu lahir sudah diikuti oleh korin. Korin ini ada dari bangsa jin yang kafir, ada dari bangsa malaikat. Yang dalam tubuh kita ini adalah korin dari bangsa jin yang kafir. Ini yang membisikkan keburukan. Nah, kalau yang korin dari jenis malaikat itu membisikkan kebaikan. Jadi kalah korin dari jenis malaikat. Makanya kita malas ibadah, ya kan? Kadang emosi, marah-marah, ya kan? Kadang suka buat maksiat dan dosa, ya kan? Nah, karena itu tadi, karena kita kurang taat, kurang dekat. Karena kita sudah dikuasai. Ada juga setan yang masuk ke dalam tubuh melalui aliran darah, kata Nabi. Nah, jadi kalau kita banyak buat maksiat dan dosa, cepat masuk setan itu. Jadi musuh kita itu sekarang yang dalam tubuh kita ini yang mengganggu hawa nafsu, jin, korin dari jenis jin yang kafir, satu lagi setan yang masuk ke dalam tubuh, 3. Jadi korin dari jenis malaikat kalah, ya kalah. 3 lawan 1 mana menang. Tapi kalau iman kita kuat, kalau kita taat kepada Allah, mereka yang 3 ini kalah. Gitu. Jadi melanjuti pertanyaan Bapak ini tadi, bagaimana caranya? Kita harus zikir, kita dawamkan zikir dimanapun kita berada. Insya Allah korin yang dari jenis jin yang kafir itu menjadi baik dalam tubuh kita, sehingga dia akan membisikkan kebaikan-kebaikan. Tambah lagi korin dari jenis malaikat, dia akan membisikkan kebaikan. Hawa nafsu melemah, kalau kita zikir itu hawa nafsu melemah, terkekang. Dia nggak leluasa untuk menggiring kita ke maksiatan. Nah, tapi kalau kita lalai ingat kepada Allah, siap-siaplah. Siap-siap. Coba bayangkan itu, setan, korin dari jenis jin yang kafir, sama hawa nafsu, 3. Ya. Makanya bentengi diri kita dengan zikir. Kemudian perbanyak ketaatan kepada Allah seperti sholat 5 waktu, baca Quran, kemudian apalagi banyak berbuat kebaikan. Ya, gitu ya Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha tahu jawabannya. Ya. Iman ini kan kata Nabi naik dan turun ya. Yazid wala yanqus, kan gitu ya. Bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, macam mana supaya iman ini stabil? Kalau iman Nabi, iman sahabat, mereka naik terus kan begitu ya. Nah, kalau iman kita kan kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, syukur-syukur stabil iman kita, ya kan? Kalau naik terus kayaknya susah. Nah, kita bukan wali-wali Allah, ya. Nah, untuk itu supaya iman kita ini stabil, kita usahakan naik terus. Nah, itu tadi lah, kondisikan hati terus ingat kepada Allah, jangan sampai lalai. Begitu kita sungguh-sungguh ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir, setan juga, jin, hawa nafsu juga bersungguh-sungguh berusaha keras untuk menjerumuskan kita. Nah, itu dia. Nah, jadi yang bandit itu yang udah kawannya setan, ngapain diganggu, ya kan?
yang bandit, yang kriminal, yang jahat itu memang udah kawannya, CS katanya. Ya udahlah, kau kawan aku kan, nggak perlu diganggu. Yang diganggu ya kita inilah, ya. Nah, ada lagi pertanyaan? Sebelum kita mulai, enak ya, tenang ya. Ini belum lagi duduk ya. Wah makin enak. Nah, nanti ada yang tolong ininya apa Kak Sopi, apa plastik. Nah, nanti ada yang muntah-muntah nanti kayak kemarin tuh bulan lalu ada yang muntah-muntah itu bang, nah, muntah-muntah, ada yang menggelepar. Nah, alhamdulillah Pak Tony gimana kabarnya, sehat? Nah, disantet, alhamdulillah udah hilang santetnya Pak Tony ya. Nah, alhamdulillah atas izin Allah. Gak usah banyak kali Kak Sopi, nah, beberapa aja nanti bisa pinjem-pinjeman. Nah, kalau yang dari muka-mukanya ini kayaknya banyak yang muntah ini. Tapi enggak, mudah-mudahan ya. Nah. Jadi jangan muntah di ini ya, muntah di plastik ya. Nah, jadi salah satu keluar jin setan itu penyakitnya melalui muntah, melalui keringat, melalui BAB, buang air besar, melalui air seni. Nah, kayak pasien saya muntah darah, udah. Nah, itu. Tengok di video YouTube kan ada itu. Udah pernah tengok? Udah. Ada kan yang menggelepar tuh. Kapan ya? Ini hari apa? Minggu, Sabtu, hari Kamis. Nah, saya merukyah ke Mabar. Ya, mama sama anak itu disantet. Ada videonya itu. Nah, itu. Itu menggelepar, jerit-jerit. Alhamdulillah udah keluar santetnya, jinnya itu. Ngeri. Zaman sekarang cinta ditolak, dukun bertindak. Zaman sekarang kan susah cari duit, pakai dukun. Betul? Nah, ngeri ya. Mengalahkan segala cara. Nggak suka sama orang langsung disantet. Nah, gitu. Maka jangan buat zolim ya. Nah, supaya kita jangan disantet. Kita disantet kalau kita ada punya pegangan, artinya iman kita kuat, kita bentengi dengan akidah, ilmu agama, dengan zikir, membal. Saya pernah merukyah di Pasar Merah. Ketika merukyah, pasien saya ini yang bilang diserang saya dari jarak jauh. Ya Allah, udah itu balik lagi itu kiriman itu, terbentengi dengan ayat-ayat Quran. Masya Allah. Tapi jangan takut sama setan, sama jin, sama dukun. Nah, kata Ustaz Bustomi, Ujang Bustomi, dikepret aja. Tahu Ujang Bustomi di YouTube ada itu kan? Dia kan YouTuber itu, suka merangi dukun dia. Ada lagi pertanyaan? Ada. Nah, kemudian kita lanjuti. Ini 25 ciri orang yang butuh dirukyah. Kemudian 13 ciri orang yang disantet. Nanti coba tolong jujur, kalau nggak jujur nggak sembuh. Ada nggak di sini yang kena santet? Nah, saya merasakan ada hati saya. Makanya nanti tengok ini. Jadi saya diagnosa. Nah, kata istri saya ini kan dia orang kesehatan juga itu ya. Ini kalau dokter itu cari tahu dulu ini penyakitnya apa, apakah asam urat, apakah kanker, ataukah diabetes, kan didiagnosa dulu kan. Nah, saya juga begitu. Saya mau tahu apakah ada yang kena santet, tapi hati saya merasakan ada yang kena santet ini. Apakah kena santet, ataukah memang ada gangguan jin aja, ataukah memang hanya setan aja yang masuk. Nah, ya makanya harus jujur. Kalau nggak jujur, macam mana mau sembuh? Ditutup-tutupinya sama dia. Nggak mau aku jujur, malu aku. Ini banyak itu masuk ke YouTube lah gitu. ya nggak kan nggak ada namanya. Itu juga kan wajah bapak itu dia apa di HP saya kan nggak nampak kan. Namanya juga nggak tahu, namanya nggak ada. Nggak mungkin orang nyari oh tengok wajahnya, oh ini kena santet, oh ini muntah darah, oh ini menggelepar pingsan ya. Kecuali saya shooting begini mukanya, itu juga kurang etis lah ya, namanya membuka aib. Oke? Jadi 25 ciri orang butuh dirukyah. Dihitung ya berapa yang kena ya. Ya alhamdulillah yang sudah rajin tiap bulan kemari dari 25 ini
20 ya. Nah, tapi di sini 25. Tapi nggak apa-apa. Ini berarti yang lama ini ya. Oh 20 maaf, bukan 25 ya. Nah, jadi orang yang sering kemari itu seperti Bu Betty. Nah, Bu Betty ini kawan-kawan saya di kampus, kawan istri saya juga. Kemudian Kak Sophie juga yang sering kemari tiap bulan. Ya kadang-kadang absen juga, tapi seringnya kemari lah. Itu dari 20 ini sekarang sudah berkurang. Ya, jadi pertama kali dia kena 5, lama-lama 4, lama-lama 3, lama-lama 2. Artinya apa? Memang ada kemajuan setelah di ruqyah. Makanya sering-sering kemari, nggak bisa sekali. Di rumah dibantu lagi dengan ruqyah. Kan udah saya share itu di apa? Di grup, ya kan? Cara meruqyah. Udah kan, Bang? Udah kan? Nah, oke. Yang pertama, malas beribadah dan taat kepada Allah. Hitung ya. Kalau ada kena ibadah apa aja, misalnya zikir malas, cari ilmu agama malas, sholat malas. Kalau ada itu berarti kena 1, tandai. Itu yang jari. Yang kedua, sering merasa pusing-pusing sebagian atau keseluruhan leher, terasa berat atau kaku. Nah, ada juga hitung. Nah, ini alhamdulillah keluarga Pak Tony juga udah pada sehat. Nah, ini mereka datang lagi kemari supaya makin sehat. Nah, itu ya. Udah. Yang ketiga, dada terasa sesak atau panas. Kakak kemarin berapa itu, Kak? 15 ya? Banyak ya? Kemudian berikutnya, yang keempat, sakit pada perut dan ulu hati. Sampai sini ada yang bertanya? Ada kurang jelas? Bapak udah berapa kena? Belum ada, alhamdulillah. Nah, ada yang kurang jelas? Lanjuti. Berikutnya, gangguan sekitar rahim, prostat dan ginjal. Berikutnya yang keenam, sakit yang sangat pada jam-jam tertentu. Misalnya jam 5, jam 4, jam 3. Nah, sakit. Ya. Ada pertanyaan? Tadi ada berapa kena? 1 baru, alhamdulillah. Apa itu? Leher yang berat ya? Rasa berat. Oke. Bu Betty ada berapa kena? Wadah, alhamdulillah, karena rajinnya di ruqyah. Alhamdulillah. Kak Sophie berapa yang kena? Belum ada mama? Ya, enggak bohong mama kan? Oh enggak, ya. Enggak, cuma nanya kok ya, bukan nuduh ya. Nah, ini kakak berapa yang kena? Belum, alhamdulillah. Kemarin waktu di ruqyah berapa yang kena? Dari 20, 16. Coba bayangkan itu, 13. Ngeri kan? Nah, emang dia diganggu. Adik pernah santet ya? Bulan lalu, disantet juga. Yang kesimpulan yang Ustaz bilang itu lupa Ustaz. Santet ya? Iya. Kasihan kan? Cantik-cantik, masih muda, betul. Muntah dia ya? Muntah juga, muntah-muntah. Tanya Ustaz, kita masih umur, masih di bawah umur. Kalau santet umpamanya anak gadis ya, karena patah hati ya mungkin lah. Kita santet ini kan anak di bawah umur. Iya. Bapak yang baik hati, biasanya kan sebesar gini Pak, anak bayi pun juga disantet. Ngeri enggak? Jadi santet ini enggak pilih umur. Iya. Jadi karena dia iri, dengki, disakiti, dizolimi, kalau enggak kena dia, kena anaknya. Enggak kena dia, kena istrinya, betul? Kena suaminya. Ya. Jadi segala macam cara dia buat itu. Nah, ini anak segini nih, kasihan. Alhamdulillah. Ini kena santet juga ya? Santet juga ada ya? Nah, ini juga nih anak kecil ini. Padahal nggak ada dosa dia kan, belum akil balik kan? Kan umur 15 berapa umur adik? 10 tahun, akil balik umur 15 tahun, kajian fikih. Nah, sakit hati, pacaran, ya kan? Kau udah kau obok-obok aku, ya kan? Kau tinggali, kau pegang-pegang, kawin sama orang, pacaran di awal, kawin sama orang. Sakit hatiku, awas kau ya. Lari dia ke dukun, mbak dukun tolong, ini fotonya, kan gitu ya. 1 juta, 2 juta. Besok opname, ngeri. Besok tinggal nama, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu kalau dia tidak kuat iman, tidak dibentengi dengan ketaatan, ya. Nah, kalau kita kuat iman, bentengi dengan zikir, amal ibadah,
nggak akan mampu untuk disantet. Oke, lagi pertanyaan berikutnya. Abang udah berapa? 3. Yang lalu berapa? Kayaknya 15 ya. Nggak sampai 14 ya. 13 ya. Intinya di atas 10 ya. Oke, mudah-mudahan setelah rukiahnya mungkin mudah-mudahan tinggal 2 atau 3 ya. Kita harapkan hilang sama sekali. Tadi abang kan nangis tadi ya. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni ya. Amin. Kemudian berikutnya yang ketujuh, sakit yang tiba-tiba datang, tiba-tiba hilang. Ya. Nah, kadang-kadang sakit kepala, kadang-kadang hilang. Kadang-kadang perut, kadang-kadang hilang. Kadang-kadang pinggang ini, padahal nggak kerja berat, tapi pinggangnya sakit, kadang-kadang hilang. Nah, gitu. Berikutnya, mudah marah atau tersinggung. Nah, ini sering dialami sama pasien saya. Ciri-ciri orang yang diganggu jin. Masalah sepele aja, nggak emosi, udah berantem. Ya. Ada pertanyaan dari sini? Berikutnya, sering bingung apa aja, dan sulit berkonsentrasi. Kakak ada berapa? 3. Alhamdulillah. Berikutnya, sering bermimpi didatangi binatang buas, ya entah ular atau kalajengking, harimau. Ada pertanyaan? Bapak ada berapa? Konsentrasi 1 baru ya. Oke. Apalagi sholat ya, sering lupa ya rakaat ya, 3 atau 4 ya. Nah, itu gangguan ini. Kayak di rukiah nanti ya. Berikutnya, sering bermimpi berhubungan badan sama orang lain, bukan sama istri. Biasanya kan halal kan. Berikutnya, sering bermimpi jatuh di tempat yang tinggi. Ada ya. Kemudian bermimpi dengan orang yang sama. Ada ya. Kemudian berikutnya, sering resah, gelisah, takut, minder. Ada pertanyaan? Berikutnya, sulit tidur atau kebanyakan tidur. Nah, berapa? 2 udah. Berikutnya, sering berprasangka buruk atau merasa was-was. Berikutnya, merasa ada bisikan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Mungkin yang kurang paham, kurang ngerti, tanyakan. Apa itu maksudnya Ustaz? Berikutnya, bisa melihat benda-benda makhluk yang gaib. Itu Ustaz, itu ada kuntilanak, itu ada gondorwo. Nah, terbuka mata batinnya, punya indera keenam, sehingga dia bisa melihat hal yang gaib. Saya nggak bisa, ada jemaah saya, pasien saya bisa dia. Itu di ruqyah. Jangan bangga, ya. Kalau dia nggak kuat iman, dia bisa tersiksa hidupnya. Nah, apalagi ada anak kecil, jemaah saya itu dia main sama makhluk halus berdua, ngobrol dia begitu. Kawannya makhluk halus, makhluk gaib. Orang tuanya nggak lihat, tapi dia lihat. Masih kecil lah, kayak gini lah anak itu. Itu di ruqyah ya. Kemudian berikutnya, sering bermimpi yang buruk-buruk. Berikutnya, merasa ada yang mengikuti atau mengawasi. Yang terakhir, 20 sering lupa jumlah rakaat sholat. Nah, di sini dia 25 ya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Tapi udah saya edit 20, nggak apa-apa, kita lanjuti. Berikutnya 21, terasa berat mengantuk setiap zikir, baca Quran. 22, sering sulit bangun pagi atau kesiangan sholat subuh. Ada pertanyaan? Nggak ada. Berikutnya, terhalang rezeki. Sulit aja dalam hidup kehidupan. Ya, jodoh sulit, rezeki sulit, ya, mau buat ini sulit, terhalang aja, mau buat rumah sulit, terhalang aja, itu gangguan. Ada pertanyaan? Merasa tidak, yang terakhir, merasa tidak nyaman di rumah. Padahal nggak panas cuaca, tapi rumah itu gerah aja. Oke. Udah? Ada pertanyaan?
kita mulai. Nah, dari mama dulu. Mama berapa yang kena? Dari 25 tadi? Hah? Yang ketiga kali. Kak Sophie berapa? Hah? 2. Kemudian ini Bu Betty 2, alhamdulillah udah makin turun ya. Masa negatif. Kemudian berikutnya adik kecil berapa? 5. Yang bulan lalu berapa? 13 ya. Sekarang udah turun ya. Iya. 5 itu apa aja Ustaz, boleh tahu? Lupa ya. Oke. Yang penting 5 lah ya. Pak Tony mudah-mudahan udah kurang. 25. Bulan lalu berapa? Masa nggak ada kurangnya? Kembali lagi? Jangan lah gitu. Berarti apa yang Ustaz suruh nggak dijalankan, seperti sholat 5 waktu, banyak zikir, cari ilmu agama. Kan ada 10 itu. Susah ya. Susah kok itu kan. Mm-hmm. Mau naik atau mau apa tuh jauh. Gitu ya. Masa kan kita mau ambil wudhu, kita mau pada Makata, BAB juga, istilahnya kita harus jalan jauh. Dari Kudumuru tuh kalau kita mau di parkiran P0 itu dia parkiran tuh ada 11 lantai. Jadi kita kalau naik itu lantai 1 itu udah 12 lantai kita naik. Ya, jadi intinya usahakan. Ya. Nah, jadi akan ada 10 itu yang harus wajib dilakukan setelah di rukuk. Yang pertama mandi tobat, salat sunat tobat, banyak istighfar, mohon ampun. Keempat, salat 5 waktu. Yang kelima, cari ilmu agama. Yang keenam, banyak zikir. Yang ketujuh, banyak selawat. Yang ke-8, baca Quran, banyak baca Quran. Yang ke-9, jangan buat dosa. Yang ke-10, doa. Kalau 10 ini nggak dijalankan, datang lagi dia. Yakinlah, sampai mati pun gitu. Karena nggak ada lain untuk membentengi diri ini, ya, selain ketaatan kepada Allah. Sama kayak kita ini berobat kalau nggak minum obat, macam mana? Jadi obat dari ruqyah ini itulah ketaatan kepada Allah. Itu obatnya, nggak ada lain. Mau sampai ke luar negeri, sampai ke Eropa, ya. Nah, sampai ke ujung dunia obatnya itu sholat. Belum bisa 10, 1 aja dulu, sholat dulu, itu yang penting, 5 waktu. Kalau nggak 5 waktu nggak ada artinya, bolong-bolong. Nanti pelan-pelan ditambah lagi cari ilmu agama, pelan-pelan tambah lagi banyak bertobat, istighfar, mohon ampun, banyak berzikir, ditambah lama-lama kan 10 dia, gitu loh. Kalau nggak bisa langsung gepuk 10 gitu kan, Ustaz susah kali Ustaz, 10 banyak kali, ya udah step by step, pelan-pelan ya. Jadi intinya ada kemauan lah. Oke, ada pertanyaan? Nah, sekarang 13 ciri-ciri orang yang disantet. Nah, ini saya merasakan ini, hati saya nih, ya. Nah, dengarkan baik-baik, hitung berapa, jangan takut. Kita keluarkan nanti santetnya itu, ya. Dengarkan baik-baik, kasihan. Yang pertama, susah tidur malam, berlangsung berhari-hari. Ada yang kena? Tunjuk. Ah, itu. Satu lagi, ada Pak Tony. Langsung saya tunjuk hidung, jangan malu-malu. Ada lagi? Susah tidur malam ya? Yang berapa bisa tidur? Sering itu ya? Susah tidur malam ya? Satu aja yang kena, itu ciri-ciri kena santet. Kita lanjuti. Yang kedua, merasa sakit di bagian dada setiap setelah asar atau maghrib. Ada? Enggak. Yang ketiga, sakit pinggang tanpa sebab. Dia nggak kerja berat, tapi pinggangnya sakit. Berikutnya, 4. Suami istri sering bertengkar meskipun masalah kecil. Ringan-ringan aja, ya, masalahnya. Tapi masalah kecil jadi besar. Itu ciri-ciri santet. Berikutnya 5. Malas beribadah dan ketaatan lainnya.
sholat malas, zikir malas, cari ilmu agama malas. Intinya ketatan-ketatan dia malas. Nah, berikutnya yang keenam, merasa gelisah dan kepanasan saat mendengar ayat Al-Quran. Nah, berikutnya yang ketujuh, sering mimpi buruk. Mimpi buruk apa aja? Dan yang ke-8, sering mendengarkan bisikan-bisikan aneh, bisikan-bisikan yang makhluk gaib. Yang ke-9, merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuh. Nah, Pak Tony kemarin itu ada ya, di punggung ya. Sekarang masih ada. Ilaha illallah, kasihan Pak Tony ya. Udah sehat, kambuh lagi ya. Ya, mudah-mudahan hari ini penyakitnya nggak balik-balik lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Nampak di muka Pak Tony. Hati saya nggak enak, auranya aura negatif. Kalau kemarin itu segar kali, sehat kali. Apa? Oh. Ngerjain, nyantet. Kena bapak menggelepar gitu, nggak enak badannya. Itu kayak ada yang jalan gitu. Sakit. Ya. Ya, insya Allah kita ya. Iya, kakak, banyak perubahan negatif, bapak ya, belakang ini ya. Apa aja salah satunya? Marah-marah ya? Mukul nggak? Nampar? Marah-marahnya kayak mana? Perubahan negatifnya kayak mana? Coba jujur. Berubah kayak mana? Kadang setan, kadang malaikat gitu. Kadang kalem, kayak marah-marah sendiri gitu. Nah, ciri-ciri orang itu, orang yang kena gangguan dan orang yang disantet. Nah, itu ya, kita sembuhkan insya Allah ya. Berikutnya, sering melihat sepintas bayangan di dalam rumah. 10. Yang ke-11, selalu merasa diperhatikan gerak-gerik kita, semua makhluk gaib. Yang ke-12, mengalami nafsu seks yang berlebihan, tidak normal. Berikutnya 13, terakhir, selalu terbayang wajah seseorang. Tanda ini muncul pada orang yang terkena kiriman sihir santet berupa pelet. Jadi merasa ingin bertemu kepada pengirim pelet tersebut, dan ini di luar kesadaran kita. Jadi ada orang suka sama kita, kita dipelet, kita ini sama dia ini maunya ketemu aja. Kadang mimpi-mimpi, sering mimpi wajahnya. Itu ciri-ciri orang disantet. Nah, coba tunjuk tangan. Ada berapa yang kena? Dari sini dulu. Mama, Sophie, Ubed, Adek, berapa kena? 3 apa tadi? 3. Wah, banyak itu. 1 aja ada banyak. Pak Tony tadi di antara 13 berapa? 11. Anda betul kan? Nah, saya merasakan, belum saya bilang tadi kan? Belum saya jelaskan tadi kan? Hati saya merasakan di sini ada yang disantet. Ternyata setelah didiagnosa betul. Nah, ini bukan kata saya, ini kata ulama. Ciri-ciri yang sering terjadi. Sebenarnya banyak lagi ciri-cirinya, tapi yang sering muncul 13. Bapak ada? 2. Susah konsentrasi, Susah tidur. Ya. Abang berapa? 3. Adik kecil ada? Enggak ya? Kakak berapa? 1, 3. Ini kakak? Nggak ada sebelahnya? Berapa? Nggak ada sebelahnya lagi? Ini kakak yang besar? Nggak ada. Bulan lalu ada ini ya, yang 13 ini ya? Nggak ada juga? 20 itu aja? Yang sebelah juga gitu? Oke. Ada pertanyaan sebelum kita mulai ruqyah? Botolnya dibuka semua.
botol. Jadi ketika diruqyah coba perhatikan, itu setiap hembusan napas, tarik napas, ya, tarik napas, gini, coba perhatikan. Tarik napas, pelan, santai, rileks aja. Tarik napas, ketika tarik napas, perutnya dibusungkan ke depan, ya, jadi pelan, santai, rileks. Busung ke depan, tinggi-tinggi. Ya, mata dipejamkan, kepala ditunduk, tinggi-tinggi sampai tinggi memuncak. Sebutkan Allah, baru turunkan pelan-pelan, keluarkan melalui hidung. Ya, melalui hidung, udah sampai betul kempes perut itu, sebutkan ya batin. Ya batin asmaul husna. Jadi Allah, ya batin. Allah, ya batin. Nah gitu seterusnya. Sampai saya selesai, sampai saya suruh selesai. Bisa? Ya, ingat konsentrasi. Kalau nggak konsentrasi nanti makin masuk setannya, jinnya itu, makin parah nanti penyakitnya. Ya, konsentrasi, ingat kepada Allah. Kalau ada gangguan-gangguan, hiraukan gangguan itu. Terus zikir. Kalau menggelepar, muntah-muntah, dimuntahkan aja. Ya, dimuntahkan. Nah, jangan ditahan-tahan. Maaf ya. Jangan ditahan-tahan, dimuntahkan. Kalau ada bisikan, jangan terpengaruh sama bisikan itu. Maaf ya.